Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kalian selalu sehat. Ya, saya harap di sini kita akan diskusi bareng atau belajar bareng tentang media pembelajaran anak usia dini. Oke, sebelum kita lanjut, menurut kalian apa yang dimaksud dengan media pembelajaran anak usia dini itu? Apakah penting guru membuat media pembelajaran dalam proses pembelajaran? Oke, bagus. Media pembelajaran adalah sarana untuk menyampaikan pesan. Ya, jadi apa yang akan disampaikan kepada guru bisa tersalurkan dengan baik dengan anak didiknya. Kemudian ada media dan sumber. Nah, media dan sumber itu sangat saling berkaitan, ya, karena persamaan media dan sumber belajar itu sama-sama untuk menyampaikan pesan, sama-sama untuk menyampaikan informasi, dan diharapkan informasi dan pesan itu dapat tersalur dengan baik bagi sang penerimanya. Kemudian ada beberapa jenis sumber belajar. Yang pertama adalah pesan. Nah, maksudnya di sini apa itu pesan? Pesan itu seperti ketika kalian mendapat surel atau Gmail, atau mungkin kalau kalian pakai Yahoo, ya, atau mungkin kalian pakai email sesuai dengan instansi kalian. Seperti kalau saya biasanya normadiana@stkipbim.ac.id. Nah, itu yang dimaksud dengan jenis sumber belajar pesan. Bu, apakah WhatsApp atau mungkin pesan atau mungkin chat di DM Instagram atau mungkin chat di FB itu bisa dimaksud dengan sumber belajar? Bisa. Itu juga adalah salah satu sumber belajar yang berbentuk pesan. Chat dari media sosial itu termasuk juga pesan. Kemudian yang kedua adalah orang. Nah, di sini ada jenis sumber belajar orang. Orang itu maksudnya apa? Seperti kalau di kelas, ya, kalau kalian mengajar sebagai apa? Oke, sebagai guru. Itu termasuk jenis sumber belajar orang. Kemudian saya di sini sebagai apa? Oke, dosen, bagus. Jadi saya termasuk jenis sumber belajar orang. Kalau kalian mengikuti seminar, workshop, atau sekarang kalau yang lagi tren webinar, itu yang termasuk jenis sumber belajar orang siapa? Narasumber, pemateri. Oke, bagus. Kemudian kalau kalian ikut ceramah, ikut kajian Islam, yang termasuk jenis sumber belajar itu orang itu siapa? Kiai, ustadz, ustadzah, itu termasuk jenis sumber belajar orang. Oke, bagus. Kemudian yang ketiga adalah bahan. Nah, kalau umpama saya membuat celemek pintar, ya, kemudian itu bahannya itu dari apa celemek pintar? Dari flanel, ya. Kemudian atau mungkin ada dari kain. Itu termasuk jenis sumber belajar yang berbentuk bahan. Jadi sebelum media itu jadi, ada bahannya dulu. Bahannya itu termasuk apa? Oh, kalau kita membuat media pembelajaran yang termasuk pohon angka, ada yang dari kardus, ada yang dari tutup botol, ada yang dari botol mineral, air mineral, itu juga termasuk. Kemudian selanjutnya adalah alat. Nah, alat itu seperti apa? Alat itu yang digunakan seperti contoh ketika saya menayangkan LCD di kelas, alatnya itu termasuk apa? Alatnya itu termasuk proyektor, nah itu termasuk alat. Kemudian teknik. Teknik itu maksudnya apa ya teknik? Teknik itu termasuk tata cara. Seperti sama-sama kuliah, sama-sama mengajar tentang media pembelajaran. Pasti akan berbeda antara pembawaan saya, pembawaan dosen yang lain, akan berbeda cara penyampaiannya. Itu yang termasuk teknik. Kemudian selanjutnya ada lingkungan. Nah, lingkungan di sini itu apa? Lingkungan di sini ada yang termasuk lingkungan indoor dan ada lingkungan yang termasuk outdoor.
lingkungan indoor pastinya ada yang ada di dalam. Di dalam itu seperti apa? Kalau kita di sini, di dalam itu berarti di dalam keluarga, di dalam rumah, di dalam kelas, itu termasuk indoor. Tapi kalau outdoor pastinya di luar. Di luar itu seperti apa? Di luar kelas, bisa itu di lapangan, bisa itu di restoran, bisa itu di mall, bisa itu di rumah orang lain, atau mungkin tempat terbuka, itu termasuk lingkungan outdoor. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi media menurut fungsinya, yaitu ada audio, kemudian ada bahan cetak, ada gambar mati, ada audio cetak, dan audio visual. Nah, audio itu seperti apa? Audio itu yang dapat didengar oleh telinga. Yang dapat didengar oleh telinga itu seperti contohnya apa? Contohnya bisa radio, kemudian bisa juga MP3, MP4. Nah, itu termasuk audio yang hanya bisa didengar oleh telinga. Kemudian selanjutnya adalah bahan cetak. Ya, kalau kalian mendengar bahan tapi cetak, apa ya kira-kira contohnya? Ada yang tahu? Oke, bagus. Jadi bahan cetak itu contohnya seperti majalah, kemudian koran, ya itu termasuk bahan cetak. Dan selanjutnya adalah gambar mati. Gambar mati itu seperti apa contohnya? Oke, gambar mati itu contohnya seperti poster, seperti foto, itu termasuk gambar mati. Ada juga audio cetak. Audio cetak itu bisa contohnya seperti piringan hitam, kalau mungkin sekarang kita agak jarang ya untuk menjumpainya. Dan selanjutnya adalah audio visual. Apa audio visual itu? Audio visual itu yang dapat didengar oleh telinga dan dapat dilihat oleh mata. Contohnya ketika Anda melihat televisi, itu termasuk audiovisual, atau mungkin ketika Anda menerangkan memakai proyektor yang ada gambarnya dan ada suaranya, itu termasuk audiovisual. Atau ketika melihat film, itu juga termasuk audiovisual. Kemudian ada gambar bergerak. Gambar bergerak itu ya seperti animasi, namun tidak ada suaranya, hanya gambar aja yang bergerak. Gambar film, gambar-gambar yang ada di film. Objek atau benda seperti ya ini meja. Kemudian kalau kalian buat media pembelajaran dari lampu, lampunya sendiri juga bisa. Atau mungkin tas, kemudian bisa juga papan tulis, itu termasuk objek atau hubungan antar pribadi. Ayo, apa itu hubungan antar pribadi? Oke, hubungan antar pribadi ya antara mungkin saya langsung dengan kalian, atau saya menelpon kalian, atau saya langsung ketemu, kita ngobrol bareng, atau mungkin kita seperti ini, bisa termasuk hubungan antar pribadi. Dan terakhir adalah komputer. Komputer pastinya melalui pakai laptop, pakai komputer, pakai PC. Kemudian kita akan klasifikasikan media berdasarkan digunakan atau tidaknya alat menampil. Ada yang media yang diproyeksikan dan ada media yang tidak dapat diproyeksikan. Maksudnya media yang diproyeksikan ini media yang harus memakai proyektor. Contohnya seperti ketika saya menerangkan di kelas harus ada proyektor sebagai penampilnya. Dan media yang tidak diproyeksikan ya nggak usah, yang nggak butuh dengan proyektor. Seperti bisa juga dengan buktar, buku pintar, atau mungkin media pop-up, buku cerita, itu kan tidak harus untuk diproyeksi. Kemudian klasifikasi media dalam hubungan komputer. Ada media berbasis komputer dan ada media berbasis non-komputer. Media audio, visual, dan audiovisual. Tadi sudah saya terangkan bahwa audio itu yang dapat didengar oleh telinga, visual yang dapat dilihat oleh mata, dan audiovisual yang dapat didengar oleh telinga dan dapat dilihat oleh mata. Oke, audio contohnya apa? Bagus. Jadi audio contohnya seperti radio, MP3, MP4, itu termasuk audio. Kalau visual, visual itu contohnya seperti apa? Coba saya dengar, apa visual contohnya?
Oke, bagus. Jadi visual itu contohnya seperti buku pop-up, buku cerita. Kalau kalian buat celemek pintar juga bisa itu cetar. Atau mungkin kalau kalian buat tongtar itu juga bisa tongkat pintar. Itu yang bisa dapat dilihat oleh mata. Atau mungkin juga buku apapun itu juga termasuk visual. Atau hanya gambar, kartu bergambar itu termasuk visual. Dan audiovisual itu yang dapat didengar oleh telinga dan dapat dilihat oleh mata. Contohnya film, kemudian contohnya lagi adalah televisi, itu termasuk audiovisual. Oke, sekarang kita akan bagi menjadi 2 kelompok. Ya. Kelompok A. Tolong dicatat ya. Besok saya akan tanya ya, atau ini dicatat nanti langsung kirim aja jawabannya email, atau bisa kalian komen di sini, komen di YouTube ini ya. Pertama, Bu, saya nggak pakai kelompok, langsung pribadi. Oke, nggak masalah. Oke, jadi pribadi atau mungkin ada orang di luar sana yang lihat video saya, bisa kalau kalian mau menjawab. Mengapa dalam proses pembelajaran itu diperlukan media? Kenapa alasannya? Tolong dijelaskan. Kemudian yang kedua, pertimbangan-pertimbangan apa yang harus dilakukan guru untuk memilih media yang akan digunakan. Oke, itu dari saya malam ini. Besok kita ketemu lagi ya. Jangan lupa komen untuk jawabannya ya. Oke, saya akhiri. Semoga kalian selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.